Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini, Abang Fatur akan menjelaskan mengenai submateri dari garis dan sudut, yaitu sudut yang terbentuk oleh dua jarum jam. Dua jarum jam ya, jadi jarum pendek dan jarum panjang. Oke, kita lanjut aja ke materinya dulu. Nah, besar sudut terkecil yang terbentuk oleh dua jarum jam itu kita lihat dulu nih, jam. Jam itu kan jam dinding ada 12 kan angkanya. Berarti satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Maka jika satu lingkaran itu adalah 12 jam, maka satu jam itu, ini satu jam nih, sudut yang terbentuk oleh satu jam ini adalah 30 derajat. Kenapa? Dihasilkan dari 360 kita bagi dengan 12. Oke teman-teman, nah kita lanjut. Jika satu jam itu ada 60 menit, maka satu menitnya itu berapa sih? Berapa derajat? Nah, kita tahu bahwa 60 menit itu sama dengan berapa derajat? 30 derajat. Nah, tinggal bagi aja sama kita. 1 menit 30 derajat bagi 60. Maka 1 menit itu adalah 0,5 derajat. Kecil banget ya teman-teman. Nah kalau kita punya jam tangan nih teman-teman sama jam dinding, teman-teman lebih fokus ke satu jam tadi. Nah kita ambil segini nih, kita ambil segini. Fokus. Ternyata ada berapa guratan nih? 1, 2, 3, 4, 5 guratan. Berarti dalam satu jam ini kita bisa bagi untuk setiap guratannya. Jadi satu jam itu sama 30, kita bagi 6. Jadi setiap stripnya itu, sorry bagi 6, bagi 5. Kan tadi ada 5 ya, saya salah ngomong. Bagi 5, maka satu stripnya itu adalah 6 derajat. Jadi satu strip ini nih, dari misalkan ini gini, jarumnya. Nah, ini tuh nilainya 6 derajat nih, 6 derajat. 6 derajat, karena 6 kali 5 adalah 30 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan soalnya. Oh, belum pembahasan soal, sorry. Kita melihat sudut-sudut sempurna dulu di dalam jam. Misal, kita punya jam 3, itu berapa sih jam 3? Jam 3 itu ternyata seperempat lingkaran atau 90 derajat. Siku-siku, di sini ya teman-teman, siku-siku. Nah, kita punya jam 12, misal, jam 12, sorry, jam 6. Maka sudutnya adalah 180. Kenapa? Pelurus. Seperti busur kan? Busur itu 180. Lanjut, ketika kita punya jam 9. Nah, ini siku-siku juga. 90 derajat. Oke, jadi ini adalah sudut minimal yang terbentuk dari dua jarum jam pada jam tangan maupun jam dinding. Oke, lanjut ke soalnya. Nah, berapa sudut yang terbentuk pada pukul 7.20? Nah, 7.20 itu seperti ini kan, teman-teman. Bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Nah, 7.20 nih, teman-teman. 7.20. Itu 7.20 itu jarum pendeknya mendahului jarum panjang. Ini jarum pendek mendahului jarum panjang. Nah, berarti kalau 7.20 jarum pendeknya nggak pas kan di 7. Nah, kita hitung berapa sudut ini yang terbentuk. Saya pakai cara satu dulu, cara pertama. Ini ada berapa jam sih kita lihat? Kita hitungnya jamnya tuh gimana sih? Gini, angka angka dari jarum panjang nih, angka 4 kan, jarum panjang, kita hitung sampai menuju 7. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Berarti jarum pendek menuju 7 itu ada 3 jam. 1 jam berapa ya derajat? Ternyata 1 jam itu 30 derajat. Maka 3 jam 90 derajat. Nah, teman-teman punya 90 derajat sampai angka 7. Nah, baru sampai sini nih teman-teman nih. Ini yang saya arsir. Baru sampai sini. Tapi masih ada sisa. Gimana ngitung sisanya? Nah, terdapat 20 menit. Nah, ada 20 menit kan? Dari mana nih? 7.20. 7.20 sih 20 menit kan? Nah, 20 menit ini teman-teman bagi sama 60, lalu kali 30. Karena 1 jam ini adalah 30 derajat. Jadi nanti coret-coret-coret hasilnya 10. Ya teman-teman. Nah, kita jumlahin deh. Tadi jamnya ada 3, berarti 90, dan menitnya ada 20 menit, yaitu ada 10 derajat. Jadi 90 tambah 10, 100 derajat. Itu cara pertama. Nah, sekarang cara kedua. Mungkin saya hapus dulu, biar teman-teman nggak pusing. Nah, ini cara keduanya. Cara kedua. Nah, cara kedua. Jadi, penentuan sudut jarum pendek. Nah, jadi dia hitung dulu jarum pendeknya nih. Dari angka 12. 1, 2, 3, 4. Nah,
Ada 4 kan? Nah, 4 itu berapa? 20 menit kan? 20 menit. Kayak gitu. Gimana caranya? Pertama nih, jarum pendeknya dulu. Sorry, itu jarum panjang. Jarum pendek berapa? Jarum pendek ini sampai 7 sini kan? Nah, berarti 7 kali 30. Lalu di sini 20 menit. Teman-teman bagi sama 60 menit. Karena 1 jam. 1 jam 30 derajat. Maka kalau 20 menit berapa derajat? Intinya seperti itu. Ya, tadi kita dapat 210, 7 kali 30 ditambah 10, 220 derajat. Jadi, jamnya itu ada 7 kan, ini jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Kan jam 7 lewat. Maka jam 7 kali 30. Lalu kita punya 20 menit, kita bagi dengan 1 jam 60 menit kali 30 derajat, hasilnya 220. Lalu kita menentukan sudut jarum panjang. Nah, sudut jarum panjang mana? Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 ternyata. Tinggal 4 kali 30. Kalau ini nggak lihat lagi menitnya, tapi berapa angka yang dia lewati oleh jarum panjang? Ternyata 4 kali dia kan. 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali 30 berapa? 120. Tinggal dikurangi. 220 kali 120, 100. Itu untuk jarum pendek yang lebih dulu daripada jarum panjang. Sekarang yang jarum panjangnya lebih dulu dari jarum pendek. Cara pertama, kita hitung jarum pendek ini mendekati jarum panjang. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti ada 4 kali 30 derajat. 120 derajat. Jadi kalau yang cara pertama itu menghitung yang mana sih yang lebih lambat. Maksudnya yang paling terakhir itu dihitung mendekati jarum yang lebih duluan gitu. Ini kan dari 7 ini 11, berarti ini lebih lambat, lebih sebelumnya daripada 11 kan. Maka 7 ini gimana cara nyusul ke 11 itu ngelewatin 4 angka kan, 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut. Kita punya berapa menit nih? Ini sorry bukan 22 menit, tapi 55 menit. Kan ini 55, ya nggak? 55 menit. Berarti tinggal teman-teman kurangi 1 kurangi 55 per 60 kali 30 derajat. Nah, dan hasilnya adalah 2,5 derajat. Ini kurang 55-nya nih. Nah, sorry bener. Ini udah kan udah dikurangi ya. Udah dikurangi jadi sisa 5 per 60, 30. Nah, berarti 2,5 derajat. 2,5 derajat ini di mana sih? Bentar, saya cari dulu pulpennya. Nah, 2,5 derajat itu di sini nih. Nah, ini nih 2,5 derajat. Nah, ini 2,5 derajatnya. Nah, ya. Jadi teman-teman sekarang tinggal jumlahin 120, ini 120, 1, 2, 3, 4, 120 tambah yang ini 2,5 derajat. Jadi 122,5 derajat. Kalau cara 2, mungkin kita hapus dulu. Cara 2, nih teman-teman bisa cek. Cara 2 biasa lihat dulu jarum jamnya. Misal, menentukan sudut jarum pendek, yang pendek yang merah ya, yang panjang yang biru. Berarti dari 12 menuju angka 7, hampir angka 7. Berarti sebelumnya adalah angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan pertanyaannya. 6, berarti 6 3 kali 30. Karena setiap 1 jam yang dia lewati adalah 30 derajat. Nah, lalu ditambah dengan jarum panjangnya. Jarum panjangnya itu mengarah ke 55 menit. Berarti tinggal 55 menit per 60 menit kali 30 derajat. Karena 1 jam adalah 30 derajat. Hasilnya adalah 207,5 derajat. Lalu kita hitung sudut jarum panjang. Nah, jarum panjang nih, ini nih. Kita hitung berapa jam yang dia lalui atau angka berapa aja yang dia lalui. Berarti mulainya dari angka 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Makanya 11 dikali 30. Jadi dapat 330. Kalau yang ini, jarum panjang dikurangi jarum pendek. 330 kurangi 270,5. Hasilnya sama, 122,5 derajat. Jadi begitu teman-teman. Ada cara pertama, cara kedua di setiap soalnya. Yang pertama tadi, ketika jarum panjangnya sebelum jarum pendek, sekarang jarum pendeknya sebelum jarum panjang. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Jangan lupa juga follow Instagram kita fnf.course dan baca Medium kita atau artikel kita yang dimuat di Medium dengan username fnf.course. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.